Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya siapa? Cindy. Ayo, Cindy. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Ibu ngecek kehadiran dulu ya. Alia, hadir Bu. Hana, Hadir, Bu. Maya, Tidak hadir, Bu. kenapa? Sakit. Kalau kemarin dia sakit, Bu. Kayaknya masih sakit hari ini. Oke, berarti semuanya hadir. Kita doakan Maya cepat sembuh supaya bisa beraktivitas mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu ingin nih cek dulu di sekelilingnya apakah masih ada sampah. Tidak, Bu. Nah, lagi Bu, bagaimana sikap siap untuk belajar itu? Ada itu. Bina, mana nak? Tidak sabar dulu, Bu. Ayo. Dua bisa, Bu. Oke, sudah lengkap semuanya? Sudah, Ibu. Nah, sekarang ada yang tahu kita akan mempelajari apa? Penjelasan dan pengurangan materi. Ya, benar sekali. Tapi sebelum kita masuk ke materi tersebut, Ibu ingin mengingat kembali materi kita di pertemuan sebelumnya. Yaitu ada ingat kita mau pelajari materi apa? Tunggu. Jenis matriks, transpos matriks, kontrol matriks, Bu. Oh ya, jenis matriks, transpos matriks, ordo matriks ya. Sekarang kita ingat dulu ya. Nah, di dalam matriks, matriks itu adalah susunan bilangan yang ditandai dengan kurung siku dan kurung biasa. Benar seperti itu? Sama ini, Bu, ada baris dan kolom. Ya. Terus di dalam matriks ada istilah yang namanya baris, ada istilah kolom. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, ordo matriks itu apa? Ordo itu jumlah baris dikali jumlah kolomnya, Bu. Iya, benar Cindy. Oke, misal nih Ibu mempunyai matriks A. Nah, ini berapa ordo matriks A? 2 kali 3. 3 kali 3. Benar nggak itu? Ibu? Benernya berapa? 3 3 kali 2. 3 kali 2. Berapa bisa jawabannya 3 kali 2 nak? Tiga baris. Nah, baris itu yang mana? Horizontal atau vertikal? Horizontal. Ini kan 1, 2, 3. Nah, kalau kolomnya? Vertikal. Vertikal. Oke, 1, 2. Makanya ordernya 3 kali 2. Nah, misal Ibu mempunyai matriks B. Nah, berapa nilai dari X dan Y jika matriks A itu sama dengan matriks B? Saya tahu, Bu. Iya. Kalau X-nya itu sama dengan 3, kalau Y-nya sama dengan 1. Nah, kenapa Cindy bisa menjawab seperti itu, nak? Karena letaknya sama, Bu. Letak X itu hasilnya Ya, sama dengan 3 pada matriks A. Ya. Kalau Y itu letaknya sama dengan elemen 1 pada matriks A. Nah, ya benar sekali dikatakan Cindy. Beri aplaus dulu untuk kita semua. Jadi, syarat dua matriks dikatakan sama yaitu elemen yang seletak nilainya sama. Terus ordonya juga Sama. Oke, misal lagi nih, kita masuk ke transpos matriks. Misal Ibu mempunyai matriks P, yaitu ini bisa kita katakan matriks
Terus lihat waktu ya langsung bergabung ya Putri. Ayo, siapa? Ayo, siapa yang bisa menuliskan transpose dari matriks P? Nah, anak-anak yang tunggu dulu Alia. Anak-anak yang semua benar itu transpose matriks P-nya? Nah, sekarang yang ingin bertanya, elemen pada baris pertama kolom kedua. Baris pertama. Ya, apa awalnya? Dua. Benar kan dua? Benar. Oke, kita close dulu. Nah, berarti anak-anak itu masih mengingat materi kita pertemuan sebelumnya. Nah, selanjutnya pasti anak ibu ini bertanya-tanya, kenapa sih Bu kita mempelajari matriks ini? Nah, sebenarnya contoh kecilnya saja, misal nih anak-anak ibu dan teman-temannya akan makan bersama gitu kan. Nah, supaya tidak lupa dan ribet, pasti kita menuliskan pesanannya di kertas kan? Iya. Nah, misal kalau pesanannya banyak nih, kayak banyak permintaannya atau requestnya, pasti kita akan kesulitan kan mau menulisnya seperti apa? Iya Bu. Nah, kayak yang waktu itu sempat viral juga di sosial media. Nah, seperti ini. Ya, coba perwakilannya, siapa yang mau baca? Saya Bu. Ya, ayo Cindy. Naskah 25, yang 24 telur pisah semua, yang satu dicampur, yang dipisah 8 ceplok setengah mateng, 8 ceplok mateng, 4 dadar kering agak gosong, 4 dadar jangan terlalu kering, yang ceplok setengah mateng, 4 enggak pedas, 2 sedang 2 pedas, yang ceplok mateng 2 enggak pedas, 4 sedang 2 pedas, yang dadar kering agak gosong 1 enggak pedas, 1 sedang 2 pedas, yang dadar enggak terlalu kering 2 enggak pedas, enggak pakai kecap, yang 1 pedas enggak pakai kecap, 1 pedas pakai kecap. Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian itu? Wajar aja kan? Apa nasi gorengnya menolak? Wajar. Kita yang baca sekali aja belum tentu paham kan? Iya, Bu. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih simpel atau lebih gampang buat kita pahami pernyataan itu. Nah, bisa kita tuliskan dalam bentuk tabel. Nah, pada bagian baris itu kita beri tingkat kecerdasan. Nah, pada bagian kolom tingkat itu namanya jalur kan. Mau dadar kah atau dicampur atau tidak gosong kali. Nah, terus ada lagi bentuk yang lebih sederhana lagi, yaitu bisa kita jadikan ke dalam bentuk matriks. Pada bagian barisnya itu kita hilangkan tingkat kepedasannya. Habis itu pada bagian kolomnya juga kita hilangkan tulisan telurnya. Jadi itu hanya berisikan angka-angka saja. Jadi itulah manfaat matriks, itu mempermudah kita memahami suatu informasi dalam berbentuk data angka. Oke. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama-sama pada hari ini yaitu anak-anak ibu dapat menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan matriks, yaitu melalui diskusi kelompok. Nah, yang kedua yaitu anak-anak ibu dapat menyelesaikan masalah kontekstual, yaitu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari tentang operasi penjumlahan dan pengurangan matriks juga. Nah, pada kali ini kita belajar menggunakan model TTW. Nah, ada yang tahu apa itu TTW? Tidak. TTW yaitu think, talk, and write. Kalau think apa nak? Berpikir. Kalau talk? Berbicara. Nah, kalau write? Menulis. Jadi nanti Anda ada 3 tahap. Nanti ibu juga menggunakan games, yaitu gamesnya mengumpulkan harta karun. Jadi Anda
Anda mengumpulkan harta kamu sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Ada mau kan bermain game nanti? Mau, Bu. Jadi kok pada lesu semua? Mau, Bu. Matematika? Jaya. Mudah. Matematika? Mudah. Matematika? Bisa. Nah, sekarang kita lanjut ke permasalahan. Ayo, salah satu bacakan permasalahannya. Siapa? Ibu mau Putri deh. Permasalahan dua orang bersaudara laki-laki dan perempuan bukan dua cabang toko kue di Padang dan di Medan. Toko kue itu menyediakan dua jenis kue, yaitu brownies dan juga almond. Masing-masing toko memerlukan biaya yang berbeda untuk setiap bahan kue dan juru masak atau seperti rincian pada tabel berikut. Berapa total biaya yang diperlukan oleh kedua toko kue? Oke. Nah, kalau ibu tanya berapa sih biaya yang diperlukan untuk membuat brownies di toko A? 3 juta. 3 juta. Kalau di Ambon di toko A? 4.200.000. Nah, tapi pada kali ini kita akan mengerjakannya menggunakan matriks. Nah, permasalahan itu akan dikerjakan di LKPD yang telah ibu sediakan. Nah, pada LKPD ini Ananda mengerjakannya secara berkelompok, tapi terlebih dahulu dikerjakan dulu sendiri. Nanti ditulis jawabannya di catatan kecil masing-masing Ananda nih. Itu dikerjain selama 5 menit. Nah, kalau udah selesai 5 menit itu nanti kita baru diskusi kelompok. Nah, jawaban yang telah dikerjakan masing-masing tadi itulah yang didiskusikan di kelompok. Apakah jawaban yang telah dibuat itu benar atau kurang tepat? Oke, sampai sini paham untuk pengerjaan LKPD-nya? Paham, Bu. Oke, sekarang apa? Cara kecilnya dikumpul. Enggak, ini nanti buat didiskusikan di kelompok aja. Oke, bisa dimulai? Bisa, Bu. Oke, kerjakan dulu ya masing-masingnya. Tapi tidak bareng tentunya. Ayo, keluarkan catatan kecilnya. Dikerjakan dulu sendiri bagaimana cara menyelesaikan soalnya. Ini kan kelompok 1. Ya, ini kelompok 1. Berarti semuanya dikerjakan sendiri. Iya, semuanya dikerjakan sendiri. Kayak Anda pikirkan ini gimana caranya, lalu setelah dapat jawabannya nanti baru didiskusikan setelah 5 menit itu. Baik, Bu. Ayo masing-masing membuat catatan kecilnya, jawaban apa yang diperoleh. Permisi dulu. Bu izin dokumentasi ya untuk laporan ibu mengisi Google Form. Iya, Bu.
sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap itu untuk menilai bagaimana sikap Anda ketika belajar. Itu mulai dari kita belajar sampai selesai pembelajaran. Nah, penilaian keterampilan yaitu ketika nanti presentasi di depan kelas. Kalau penilaian pengetahuan yaitu ketika mengerjakan LKPD-nya. Ibu. Oke, waktunya sudah selesai. Silahkan diskusikan di kelompoknya. Tapi ibu ingin buat lingkaran dulu. Ayo. Nah, sekarang waktunya didiskusikan dengan kelompoknya. Dari jawaban Anda masing-masing itu. Baik Bu, jika ada yang kurang paham, silakan tanyakan saja kepada Ibu. Ya, Hana? Iya, nanti Hana akan menjelaskan yang bagian penjelasannya saja. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Nah, kelompok 2, apakah ada kendala? Tidak Bu. Kalau saya ikutan juga ya diskusi. Kalau saya nggak apa-apa semangat hari ini, ada masalah di rumahnya. Kalau ada masalah cerita aja ke Ibu. Ibu izin ke saya sebentar Bu. Oke. Jangan lama-lama ya Cindy, ada perkeliaran. Enggak Bu, sebentar. Udah saja.
satu itu penjumlahan. Bentar. Jawabannya udah dikirimkan ke itu. Berapa dulu? Ayo, fotokan dulu. Oh, kelompok 2 sudah. Ayo, kelompok 2 aja dulu. Ibu mau kelompok 1 aja duluan? Udah. Ayo, kelompok 1 mau presentasikan. Semua anggota kelompok. Oh iya, tapi yang menyampaikan perwakilannya aja. Tapi semuanya ikutan maju. Iya, iya. Kelihatan tulisannya sampai ke belakang. Kelihatan. Agak terbesar sedikit tuh, boleh Bu? Kelompok 2 silakan disimak ya temannya. Ya, memang kami perwakilan dari kelompok 1 di mana saya Hasana, saya Hilwa, dan Alia akan menjelaskan yang langkah pertama. Nah, di langkah pertama itu di sini ada total masing-masing biaya bahan dan set untuk dua produk pada kedua toko adalah untuk bahan itu 1 juta ditambah 1.500.000 sama dengan 2.500.000 untuk bahan. Penambahan untuk juru masaknya itu 2 juta ditambah 3 juta itu 5 juta. Jadi ada total biaya juru masak 5 juta. Terus total masing-masing biaya bahan dan set untuk kualitas pada api karbon pada dua toko. Untuk yang bahan itu 1.200.000 ditambah 1.700.000 itu 2.900.000. Terus dari masaknya ada 3 juta ditambah 3.500.000 itu hasilnya 6.500.000. Nah, di langkah kedua itu disajikan masalah dalam tabel. Dalam tabel ini maka biaya produksi toko A untuk brownies bahan kuenya itu 1 juta, untuk setnya itu 2 juta, sedangkan untuk kampon bahan kuenya 1.200.000 dan setnya itu 3 juta. Terus biaya produksi toko B di brownies untuk bahannya 1.500.000, setnya 3 juta, sedangkan di kampon bahannya 1.700.000, terus setnya 3.500.000. Nah, terus permasalahan tadi dimasukin ke dalam matriks C. Sehingga untuk toko A itu disajikan dengan matriks 1 juta, 1.200.000, 2 juta, 3 juta, sehingga dinamakan dengan matriks A. Terus matriks B itu di kota Medan dengan matriks 1.500.000, 1.700.000, 3 juta, dan 3.500.000. Ya, betul. Sampai di sini kelompok 1 sama jawabannya? Sama Bu. Ya, lanjut ya. Sedangkan untuk total biaya produksi kedua tokonya itu kita jumlahkan itu matriks A ditambah matriks B sehingga diperoleh hasilnya. Untuk penjumlahannya itu kita tambahkan dengan elemen yang sama atau letaknya yang sama sehingga diperoleh hasilnya itu 2.500.000, 2.900.000, 5 juta, 6.500.000. Nah, kesimpulannya itu total biaya yang diperlukan untuk kedua toko, biaya yang diperlukan untuk brownies itu 25 juta, 2.500.000 untuk bahan kue, dan 5 juta untuk set atau juru masaknya. Sedangkan untuk di karbon bahan yang diperlukan itu 2.900.000 dan untuk setnya 6.500.000. Nah, dari langkah-langkah tadi dapat kami simpulkan untuk kesamaan matriks A dan B itu didapatkan syarat untuk menjumlahkan dua matriks itu bisa kita jumlahkan jika kedua matriks tersebut memiliki ordo yang sama. Nah ya, jadi berapa biaya yang diperlukan untuk membuat brownies di kedua toko?
Biaya bahannya saja 2.500.000. ya. Kalau untuk biaya chefnya 5 juta. Nah, kalau biaya untuk membuat lebih ke angkot Bahannya 2 juta sebulan. Chefnya 6 juta. Nah, kalau berdua apakah sama jawabannya atau berbeda? Sama Bu. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya kelompok 2 mempresentasikan yang pengurangan matriks. Baik Bu. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang operasi pengurangan matriks yang akan dijelaskan oleh Gina. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk penjelasannya, yaitu pertama untuk matriks A yaitu 17, 14, 23, Itu 18. bikin aturannya masih ada nih yang nggak fokus. 4 berapanya? Ya, Kemudian untuk matriks B yaitu 15, 10, 18, 15. Kemudian untuk A dikurang B yaitu 17, 14. Matriks A ini kita pindahkan, terus matriks B nya dipindahkan terus dikurangkan. Nah, terus untuk A kurang B itu kita kurangkan elemennya serentak, yaitu 17 dikurang 15, kemudian 14 dikurang 10, 23 dikurang 18, 18 dikurang 15. Diperoleh A kurang B yaitu 2, 4, 5, 3. Kemudian untuk persediaan mangga setiap pedagang terjual, yaitu untuk pedagang 1 yang tersedia yaitu 2 kg mangga kualitas tinggi dan 4 kg mangga kualitas sedang. Untuk mangga pedagang 2 yaitu 5 kg mangga berkualitas tinggi dan 3 kualitas sedang. Untuk kesimpulannya, kami menyimpulkan bahwa kedua matriks itu dapat dikurangkan jika memiliki order yang sama. Oke, bagaimana kelompok 1? Sama. Sama semua jawabannya. Iya. Oke, terima kasih kelompok 2. Boleh lihat aplaus dulu untuk kelompok 2. Makasih Bu. Nah, jadi persediaan mangga di pedagang yang kualitasnya tinggi itu berapa? 2 kilo. Kualitasnya biasa saja 4 kilo. Nah, kalau di pedagang yang pedagang 2 Oke. Nah, selanjutnya kita akan bermain games. Tapi sebelum itu ibu ingin mengecek semangat anak-anak ibu lagi nih. Matematika mudah. Matematika Bisa. Oke, sekarang kita akan bermain games. Ada yang ingat apa nama gamesnya tadi? Iya. Iya, dia aja yang menyimak ibu nih. Anak-anak lain mana nih? Mengumpulkan apa? Pilot. Nah, sebelum bermain games, itu ada aturan bermainnya. Ayo, salah satu bacakan aturan pertama. Saya Bu. Ya. Yang pertama, silakan perwakilan kelompok mengambil soal yang ada pada amplop merah, kuning, atau pink. Nah, ya ini dia kan? Iya. Ada merah, Kuning, dan pink. Oke. yang kedua, pada amplop pink, tingkat soalnya mudah, itu poinnya 10. Pada amplop kuning, tingkat soalnya sedang, poinnya 15. Dan pada amplop merah, tingkat soalnya sulit, poinnya 20. Selanjutnya, diberi waktu mengerjakan selama 5 menit. Ya, berarti Anda mengerjakan permain gamenya cuma 5 menit. 5 menit. Oke. Kemudian, ambil satu soal dahulu
lakukan. Setelah itu cek pada ibu apakah jawaban benar atau salah. Jika benar boleh ambil soal berikutnya. Tetapi jika salah maka harus perbaiki dulu jawabannya. Nah ya berarti menjawab soalnya harus benar dulu. Kalau udah benar baru mengambil satu soal berikutnya. Oke, udah paham mengenai aturan bermain gamenya? Sudah. Oke, kita mulai di sini. Udah ready? Siap nggak untuk mencari kertas kosongnya untuk cari jawabannya? Sudah Bu. Oh ya, nanti siapa yang poinnya paling tinggi akan diberi hadiah. Yeay. Kelompok lah. Kan berkelompok. Iya, kan ada sini yang karena berarti nggak 5 nih. Mulai ya Bu. Ya, mulai lagi, ayo, Ismail main gamenya. 1, 2, 3. Ayo. Terus berkelompok. Ayo satu dulu. Satu soal dulu. Ini tiga atau soal tiga? Oh itu nomor 3. Udah siap? Dan Bu. Ini kelompok berapa? Kelompok 1 ya? Udah tulis soalnya kelompok 1. Oke benar. Ambil lagi mana soalnya? Apa jawabannya 2 nih? Ayo salah, ulangi lagi jawabannya. Oh yang ini, anak-anak itu bisa milih mau yang pink, kuning atau merah. Oke, nomor 1. Ayo benar, ayo ambil lagi mau yang mana? Oke benar, ini kelompok 2 ya. Ya Bu. Oke, mereka semua nih Bu nih. Yang merah. Ayo, ayo Bu, makin maju. Ayo, waktunya 3 menit lagi nih. Nanti akan dikasih hadiah. Udah Bu. Oke, benar kelompok 1. Ayo ambil lagi yang mana? Merah, kuning atau pink? Ayo kelompok 2, jangan mau kalah dari kelompok 1. Bu, sudah Bu. Oke, kok bisa benar, kelompok 2 juga benar. Ayo ambil lagi kamu soalnya. Yang mana? Yang merah Bu. Ini sama saja kalau nggak ada spesial dan soalnya. Strategi
Oke, siapa yang jadi? Kelompok 1. Yang menang? Kelompok 2. Oke, dibawa hadiahnya dulu ya. Apa ya hadiahnya? Hadiahnya ada apa? Hadiahnya, oke, dikasih kelompok 1 dulu. Kelompok 2 mau juga hadiah. Kelompok. Terima kasih, Bu. Oke, karena anak-anak ibu pada aktif semuanya tadi, ibu kasih juga hadiahnya ini. Tapi nampaknya kurang ya. Udah dimakan tadi sama mana? Itu ada satu yang nggak dapat. Bagi 2. Kayaknya salah. Kelompok 1 sombong. Kami tahu hasil jeripaya kami. Kurang ini resiko mereka punya. Maaf ibu, tidaknya jahat. Oke, gimana pembelajaran kita hari ini? Seru. Ada game, ada gas ya. Iya. Oh ya, apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Penjumlahan dan pengurangan dua matriks Ya. dapat ada syaratnya jika keduanya memiliki order yang sama, Bu. Baru bisa kita operasikan. Iya. Oke. Yang lain apakah seperti itu juga? Iya. Oke, berarti sudah paham mengenai pembelajaran kita hari ini? Sudah. Ada pertanyaan? Iya. Oh iya, untuk materi minggu pertemuan selanjutnya itu kita akan mempelajari perkalian skalar dengan matriks. Nah, ibu ingin anak-anak ibu membaca materinya terlebih dahulu karena besok kita akan mau ngasih kuis lah besok kita materi itu, ya? Ya, pelajaran. Iya. Belajar lah. Nanti kalau ada nilai kuis yang tinggi juga dikasih hadiah lagi. Nah, ibu punya PR tapi satu soal aja, yaitu di buku halaman 97 nomor 5. Nah, kerjakan PR-nya di ya, aja. Karena ibu tahu pasti PR anaknya pada banyak-banyak kan? Iya, Bu. Tadi juga ada WNIPA. Ibu mau membagikan. PR-nya dikumpulkan di depan. Baik, Bu. Ada pertanyaan tentang PR-nya? Tidak.